Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Balik lagi nih sama podcast Himakel. Nah, kali ini podcast Himakel itu dilakuin di mana? Kita lagi di Pantai Pandanan, Desa Malaka, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oke, untuk lebih dalam mengenal Pantai Pandanan itu kayak gimana, kita punya dua narasumber nih dari pengelola Pantai Pandanan. Bapak bisa perkenalkan diri ke Kamera. Saya Barmawi dari BPSP Denpasar, Kementerian Kelautan Perikanan. Dan saya Hunedi dari Anggota Pengmaswas Pandanan. Oke, mungkin menurut Bapak gimana sih mengelola Pantai Pandanan ini sejauh ini yang Bapak lakuin? Ya, jadi teman-teman, saya senang dengan podcast ini ya. Ini menjadi salah satu wahana untuk melebarluaskan informasi. Jadi Pandanan ini diinisiasi tahun 2020. 2020 karena melihat kondisi terumbu karang yang memang sudah rusak di situ. Waktu itu ada beberapa anak mahasiswa yang melakukan survei, 80% rusak. Kemudian kita ngobrol sama warga di sini, ada Pak Adus dan sebagainya. Akhirnya singkat cerita kita sepakat untuk memulihkan kondisi terumbu karang. Jadi terumbu karang di sini tuh udah mulai membaik ya Pak seiring jalannya Pak? Ya, dari tahun 2020 sampai sekarang 2025 alhamdulillah ada progres, tapi masih jauh untuk sampai yang seperti yang kita inginkan. Harapannya sih terumbu karangnya bagus, ikan banyak, masyarakat mendapatkan ekonomi di situ ya. Tapi itu belum, masih jauh. Saya nggak tahu sampai kapan. Tapi upaya yang penting itu adalah upayanya. Kita tidak usah terlalu risau hasilnya. Selama Bapak ngelola Pantai Pandanan ini ada nggak beberapa mungkin hambatan-hambatan yang sering Bapak alami? Ya, jadi saya fungsinya membina masyarakat. Ada Pak pengelola aslinya adalah pemiliknya, pengelolanya itu adalah kelompok masyarakat. Kami membantu saja karena ini mereka lahir di sini, pengelola di sini, mereka yang punya. Kami membantu supaya proses pemulihan, proses pemanfaatan secara berkelanjutan itu bisa berjalan dengan baik. Dan yang mendapatkan manfaat terbanyak adalah mereka. Begitu. Kalau kendala dan sebagainya ada tentu banyak ya. Jadi ceritanya begitu. Sedikit saya sampaikan konsep yang dihadirkan di sini ada 3. Pertama ekologi, bagaimana terumbu karangnya pulih. Yang kedua ekonomi, bagaimana masyarakatnya mendapatkan impact atau dampak ekonomi dari situ. Dan yang ketiga edukasi termasuk bagaimana publik, masyarakat itu bisa mendapatkan pelajaran. Kami concern yang pertama masyarakat, concern ke yang kedua, bagaimana aktivitas ini bisa menghasilkan ekonomi buat mereka, tambah penghasilan sampingan lah. Kalau utama kayaknya belum bisa. Sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Pak, biar enak kan, cuacanya juga lagi panas. Bisa kita ambil minum dulu ya? Ya, boleh. Yuk, minum. Nah, ini juga kita ada produk dari mahasiswa ilmu kelautan, Radiansi Lotion. Jadi ini hand body buat di badan, di tangan kita, apalagi kan kita nih kulit kita kering gitu kalau panas-panasan. Dan itu buat ngejaga kelembapan kulit kita sama ngejaga dari paparan sinar matahari langsung. Dan ini juga terbuat dari alga yang ada di sekitaran laut sini. Mungkin bisa dicoba Pak. Mas Muhammad ini yang coba Mas kenalkan. Silakan Pak. Ini yang buat Ini buat Dari- mahasiswa ilmu kelautan tapi di Universitas sini Mataram. diproduksi oleh PT Organik Lombok Indonesia. Siapa? Iya, PT itu apa namanya? Kolaborasi. Diangkat Ya, dibantu oleh Ini yang ilmu kelautan sama ini RS. Iya. Ini yang mendistribusikan. Iya, yang Tapi yang memproduksi Yang adalah memproduksi Organik PT Organik Lombok Indonesia.
Nah, ini peran dari mahasiswa apa? Ini Jadi ada salah satu mata kuliah dari ilmu kelautan ini yang berfokus pada membuat produk dari bahan-bahan yang ada di laut. Nah, jadi ada mahasiswa yang terbesit idenya membuat lotion ini. Apalagi sekarang kan zamannya orang sekarang butuh skincare semua kan. Nah, jadi semua tuh siapa yang sekiranya produknya ini lolos dari, jadi ntar diseleksi dia Pak. Jadi dari banyaknya mahasiswa yang buat tuh, mana sekiranya lolos akan didanai dan difokuskan di penjualan produknya. Ini komponen lautnya apa? Dari alga, Alga apa? alga ini Pak. Padina, ada tulisannya di sana Pak. Padina, Pavo, Bisa dibacakan? Pavonica. Ya. Pavonica. Di sini banyak banget Padina australiae. Bisa nggak dipakai? Belum kita coba sih, mungkin Ada di sini banyak banget. Padina coba. australia. Kali lagi banyak. Pak. Ini kita pakai Padina Berapa persen komposisinya? persen komposisi padi alganya. Ya. Tahu nggak? Sorry saya dari banyak. Iya, nggak Kebetulan apa-apa. dari angkatan yang kakak-kakak lah ini yang buat. Ini Kalau kita baru mulai. ya kalau ini buatan dari angkatan atas kita Pak. Produksinya itu dari angkatan kita. Ya. Karena saya Ya. dari ilmu kelautan dari KKP itu juga mencari produk-produk kelautan yang bisa dijadikan seperti ini. Ada namanya biofarmakologi. Makanya saya tertarik seperti ini sebenarnya. Cuman ya saya nggak tahu gimana nih. Saya ngikut aja deh. Nanti masalah ini nanti dibicarakan boleh Pak. Oke. Kalau yang itu sabun muka. Itu sabun Siwit, muka juga Kak. dari Buatan dari mahasiswa kelautan juga. Oke. ini Jadi- dibuatnya dari tumbuhan laut. Sama juga. ya? Iya. PT-nya sama. Iya, sama. Jadi misalkan kita di luar juga bawa motor kan, kalau pergi kerja, pergi kuliah, Bisa pakai bisa kita lotion. pakai ini buat cuci mukanya. Siwitnya apa? Apa namanya? Siwit. Siwit itu ada Eusima cotoni, Batu ada sauda juga dia pakai. ya. Oke, Pak. Ya, Lanjut ke topik. tahu udah Oke. kayak gitu. Oke. No problem. Ya. Ya, sorry ya. Sambil minum aja Pak. Oke, saya haus. Ya. Aduh. Oke Pak, lanjut ke topik. Jadi menurut Bapak nih Pak Hunaidi, di pantai ini yang apa namanya? Di pantai ini nih ada nggak sih kesusahan atau hambatan waktu bapaknya Yang ngelola kalau Bapak ya yang ngelolanya di sini? dari perspektif Bapak. Kalau dari perspektif saya sih, kalau hambatan itu memang banyak sekali, Pak. Sama dalam bidang konservasi karangnya. Hambatan yang paling besar bagi kita itu adalah ketika cuacanya lagi nggak bersahabat, dalam arti gelombang besar. Nah, di sanalah yang paling merusak karang semuanya. Ketika gelombang besar, semuanya bisa hancur. Mungkin bisa dalam satu tahun tuh bisa tumbuh beberapa senti, tapi ketika dia datang ombak besar itu bisa hancur lebur semuanya. Jadi peran masyarakat di sini juga berperan aktif ya Pak buat lingkungan laut Pandanan Iya, di sini. berperan aktif. Terutama kita yang di bidang Pokmaswas. Tapi kalau buat sekarang cuacanya lagi bagus ya. Ya, alhamdulillah kalau untuk sekarang Tenang. cuacanya lebih Iya. tenang. Berarti ada nggak beberapa kayak kegiatan-kegiatan yang ngelibatin masyarakat itu sejauh ini udah berapa banyak? Udah banyak, Pak, kegiatan-kegiatan yang kita buat di sini untuk melibatkan masyarakat semua. Baik dalam pembuatan media ataupun dalam pembuatan pengangkatan media kan. Media itu banyak sekali bentuknya dan nggak mungkin kita yang dari Pokmaswas bisa mengangkatnya begitu saja. Tapi yang jelas kita membutuhkan tenaga-tenaga dari masyarakat sekitar untuk melakukannya juga. Nah, yang kita tahu juga di pantai Pandanan yang di Malaka ini kan yang terkenal sama MotoGP poinnya. Iya. Baru itu dipasangnya kapan sih Pak?
MotoGP-nya tuh? Kita memasang ikon MotoGP itu sekitar akhir bulan Desember kemarin. Bulan Desember ya. Ada 2 unit ya? Kita punya ada 3 unit. 3 unit. 3 unit. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama MotoGP-nya bisa langsung ke sini di Malaka di Pantai Pandarannya. Ada MotoGP Point namanya di sini. Oke, kalau kan semakin hari semakin bertambah wisatawan di Pantai Pandanan ini kan Pak. Jadi banyak banget tantangan kayak mungkin masyarakatnya yang kurang kesadaran terus buang sampah sembarangan. Nah, jadi gimana sih buat edukasi ke masyarakat tentang pentingnya ngejaga kebersihan di pantai ini? Ya, saya Menurut Bapak? jawab Mbak ya. Ya. Boleh saya jawab? Iya, boleh. Nanti sebelum Mas Honedi ya. Jadi Pak. kemarin hari Sabtu tanggal 26 kita mengadakan peringatan Hari Bumi. Nah, Hari Bumi itu ada 3 kegiatan di sana, transplantasi karang, kemudian edukasi konservasi anak-anak itu kita kasih tahu, dan underwater clean up. Nah, underwater clean up itu kita kalau Pantai Pandanan itu bagus ya, artinya ada lapak-lapak yang mereka setiap hari membersihkan. Tapi yang di dalam laut nggak ada. Nah, di dalam laut inilah kita ajak semuanya, mahasiswa, anak-anak, semua publik itu membersihkan. Kemarin mereka snorkeling dan ketemu sampah cukup banyak, ada 10 kg kurang lebih. Dan itu cara-cara untuk melibatkan masyarakat supaya terlibat bahwa sampah itu selain membuat kotor juga dia bisa mengancam kehidupan biota-biota di sana. Kalau ada sampah plastik yang kresek itu penyu bisa menganggap dia menjadi makanannya, ubur-ubur dimakan, tapi ternyata plastik bisa jadi mati. Ya. Kemudian ada penyu yang masuk ke hidungnya itu sedotan, itu mati, sedih. Dan itu upaya-upaya melalui event-event, melalui keterlibatan langsung dan seperti itulah. Dan juga kita melalui media sosial mengajak. Dan yang kita tahu di Pantai Pandaran ini kan juga sudah mulai mengurangi penggunaan produk dari plastik ya. Ya, betul. Kita sarankan lapak-lapak yang ada di sini tidak menggunakan plastik sekali pakai kayak botol-botol. Kita ganti dengan yang sering yang Bisa dipakai terus ya. Ya, berulang. Bisa dicuci dan sebagainya. Sedotan jangan menggunakan sedotan plastik, tapi gunakan sedotan yang ramah lingkungan, misalnya dari bambu, dari besi, logam gitu ya. Ya. Aluminium, bisa juga dengan yang organik lain seperti gagang pepaya atau batang jerami, batang padi, Ya. itu juga lebih aman. Kalau dari perspektif Bapak sendiri kayak masalah di laut ini kan apa namanya pencemaran lautnya mungkin banyak atau gimana ya saya jelas Yang salah satu faktor utama laut ini tercemar itu yang paling baik tuh apa dari tuh, Pak? wisatawan Dari wisatawan atau emang dari warga sekitar sini? masyarakat lokalnya. Kalau menurut saya yang membuat kebanyakan laut tercemar itu dari masyarakat kesendirian, terutama yang bagi yang jauh dari pantai juga, nggak cuma sekedar orang di sekitar pantai yang menyebabkan laut kita tercemar, terutama bagian orang-orang yang ada di jauh dari laut, misalkan mereka membuang sampah ke kali atau sungai, misalnya seperti itu banyak sekali di plastik-plastik yang mereka buang ke sungai dan air sungainya tembus mengalir ke laut, jadi laut itu bisa tercemar dari sungai itu sendiri. Itu bukan cuma sekedar dari orang-orang yang di sekitar pantai aja. Jadi perlu kesadaran dari Ya, masyarakat masyarakatnya juga langsung. langsung. Oke, Pak. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini, usahakan kurangin penggunaan Sampah plastik ya plastik. guys, apalagi dibuang ke sungai karena sungai itu pasti ujung-ujungnya bakal jatuhnya baliknya itu ke laut. Nah, kalau lautnya tercemar, ikan nggak ada, jadinya kalian nggak dapat nyobain snorkeling. snorkeling. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya.
Dan juga kalau dilihat-lihat dari sini ini wisatawannya paling banyak dari luar daerah ya Pak ya, daripada di daerah sini. Untuk pengembangan ekowisata yang ada di sini itu Bapak caranya kayak ngenalin laut pantai Pandanan ini kayak gimana sejauh ini selain dari media sosial? Ya, jadi di sini itu kita mungkin sebelum ke situ saya ingin menyampaikan informasi bahwa di Pandanan ini tadi kan ada 3 tuh, Ya, ekologi, ekonomi, edukasi. Untuk ekonomi itu melalui ekowisata. Nah, ketika kita bicara tentang wisata itu ada 3 aspek di situ, atraksi, ya, amenitas dan aksesibilitas. Atraksinya apa? Nah, di Pandanan kita brandingnya itu Taman Laut Pandanan. Jadi bukan hanya pantai ya. Kalau pantai ya mungkin pasir kayak gini aja. Tapi kita laut, Taman Laut Pandanan. Artinya kalau di laut ya kita nyemplung di dalam laut, tidak hanya di pantai di pasir seperti ini, tapi kita nyemplung, kita turun, kita masuk ke laut melalui alat bisa snorkeling atau diving. Nah, atraksinya itu banyak, mulai dari scuba diving, menyelam menggunakan tabung, kemudian snorkeling, kemudian canoeing, kano itu lagi ngetren sekarang, kano transparan, kemudian sunsetting, sekarang ini lagi sunset, kita lihat Gunung Agung di sana. Gunung Agung di sana ini sebentar lagi kita akan lihat sunset yang bagus. Terus belakang sana ada Gili Trawangan. Kemudian kita juga ada atraksi tapi edukasi seperti nanam karang, adopsi karang, transplantasi tapi kita kemas sebagai adopsi karang, adopsi lamun, padang lamun itu yang sigres, kemudian kuliner seafood, kemudian makanan khas Lombok Utara juga ada di sini. Jadi atraksi itu. Kemudian kita juga teman-teman bisa ke sini untuk ikut mancing GT, tuna, kemudian yang bagus-bagus juga ada tongkol. Ini perahu-perahu ini perahu tongkol. Teman-teman bisa ikut melaut, ikut mancing pagi subuh berangkat, nanti jam 7 jam 8 berangkat pulang. Bisa ya kita ikut nelayan-nelayan pagi subuh itu bisa ikut mancing, nanti paginya bisa lihat sunrise di balik Gunung Rinjani ya. Jadi di sini lengkap, bisa lihat sunrise, bisa juga sunset. Saya sudah pernah melakukan itu, jadi saya bisa share pengalaman ini real gitu ya. Kalau kalian mau ya coba aja. Nanti hubungi Mas Funaidi untuk nganter. Nah, tadi Bapak bilang ekologi, ekonomi, sama edukasi. Kalau di bagian ekologinya itu kayak di isi-isi yang ada di dalam Pandanan. Ekologi itu maksudnya bagaimana ekosistem 2 yang penting di sini, terumbu karang dan lamun itu bisa pulih. Karena terdegradasi, rusak oleh ulah manusia, kita akan coba untuk memperbaiki dengan transplantasi, dengan kegiatan yang memperbaiki habitat gitu ya, sampah-sampah tadi dibersihkan dan sebagainya, itu untuk memulihkan. Kalau pulih ya minimal 60% bagus gitu ya. Jadi kalau terumbu karang itu 100% itu perfect, tapi minimal kita usahakan dari sekarang 10% menjadi ya minimal 60-70% bagus. Sehingga kalau nyemplung ke laut dalam sana itu tidak melihat pasir, tidak melihat alge, tidak melihat sampah, tapi melihat terumbu karang. Dan di situ banyak ikan. Mau lihat penyu, terus paus belum ada ya. Lihat hiu ada, hiu black tip, kemudian kuda laut, kepala kambing nih Mas. Kemudian ini paling seneng kepala kambing nih. Kepala kambing, Cassis cornuta bahasa ilmiahnya. Kemudian apalagi ikan skorpion, ikan macam-macam di situ. Ada di situ. Tapi harus lihat di dalam. Kalau lihat kayak gini cuma air saja ya, harus Jadi teman-teman di situ, teman-teman pemirsa, teman-teman yang nonton ini harus belajar nyelam, scuba. Harus sertif. Di sini kita punya branding, Mbak. Taman Laut Pandanan itu brandingnya tempat di mana semua orang bisa mendapatkan pengalaman pertama menyelam di dalam laut. Artinya tidak perlu ke sini harus punya sertifikat.
sertifikat, belum punya sertifikat selam, datang ke sini, ketemu Pak Haji Syukur, ketemu Mas Hunaidi, diajarin dengan ya masalah biaya sih bisa dinegoin lah, bisa diomongin lah. Saya pikir kita juga tahu kemampuan mahasiswa, kemampuan itu bisa dinego teman sendiri gitu. Kecuali kalian bawa bule ya, bule temannya. Kalau itu beda lagi. Jadi mumpung ini Harga kesempatan ini asing. ada, sebelum Mas Hunaidi, sebelum kita ini nggak ada, sebelum alat-alat itu rusak, silahkan gunakan kesempatan ini teman-teman untuk belajar. Karena kalau cari tempat lain nggak ada, jauh minimal. Ke Lombok Timur ada, di Sumbawa ada, di Gili sana kalian harus bayar lebih mahal. Kalau di sini tuh masih banyak nggak sih nelayan yang menggunakan cara ilegal gitu buat Nah ini tanya Mas Hunaidi nih yang tahu, Iya. apakah Menurut ada yang pakai Bapak? potas, apakah pakai bom. Bom Ah, pakai bom. harimau bukan? Kalau untuk sekarang itu kayaknya kalau nelayan mengambil ikan secara ilegal itu udah nggak ada, Udah nggak nggak ada ada. lagi. Karena seperti bom atau potassium sudah nggak ada. Tapi kebanyakan ya kita menggunakan jaring ataupun pancing manual. Oh, Seperti itu. berarti udah nggak ada ya Kak, Pak, kayak buat alat pancing yang bisa merusak ekosistem laut. Oh, berarti kesadaran masyarakatnya Iya. udah kayak Masyarakat di sini udah rata-rata hampir semuanya sadar. kalau untuk sejauh ini kayak misalnya masyarakat di sini pernah nggak ada misalnya konflik antar sesamanya gitu tentang wilayah-wilayah di Kalau masalah kompetisi tetap ada, di mana saja tetap ada. Namanya persaingan itu pasti ada. Persaingan Oke. sehat. Ya, tapi kita persaingan kalau konflik-konflik yang sampai menimbulkan masalah besar juga nggak ada. Aman. itu cuma sekedar ya sekedar menjadi omongannya ya ada. Manapun ada. Kalau sejarah di Pandaran ini ada sih apa enggak sih? Soalnya kemarin saya sempat nanya-nanya ke warga juga soal sejarah di Pandaran ini. Ada banyak yang kurang tahu. ya Dalam arti kayak dari mana sih pantai Pandaran ini ada maksudnya itu kayak namanya kenapa kok bisa jadi pandangan? asal usulnya. Asal usulnya sebenarnya sih banyak sekali yang kita juga begitu tahu dari mana ada pandangan itu sendiri. Kalau menurut kita sendiri di sini mah namanya pandan itu adalah salah satu pohon yang ada di keliling pantai. Itu contohnya pandan itu. Berarti di sini Iya, pandannya. ya dulu itu pohon-pohon pandan kayak gitu banyak sekali yang di keliling pantai. Iya, banyak sekali. Sekarang udah kayak Udah sekarang ketika dibikin lapak, banyak yang jadi semuanya dibersihin, beberapa dibersihin semuanya. Cuma yang tersisa cuma beberapa pohon pandan sekarang yang masih tersisa di pantai. Pikir karena lautnya bau pandan gitu. Enggak ya. enggak Berarti kalau sejarah-sejarah yang mungkin terkenal ada apa gitu di laut tidak ada. Tidak ada. oke berarti kayak pengelola di sini masyarakat lokalnya itu kayak udah sadar pentingnya Alhamdulillah udah sadar berapa pentingnya menjaga laut. Lihat juga sekarang sudah mulai bersih dari sampah. wisatawannya juga sudah lumayan banyak dari tahun ke tahun. Ya, lumayan banyak dari tahun-tahun selalu Lagi di hari libur. Saya juga sempat pernah nanya ke ibu lapaknya kayak di sini tuh ramainya tuh kayak di hari-hari tertentu nggak kayak di hari mungkin Idul Adha di sana Ya, banyak Idul Adha, Idul Fitri itu banyak, Berbuat itu banyak, cuma di hari Sabtu Minggu juga banyak. Hari weekend juga pasti banyak. adanya pantai ini juga meningkatin ekonomi. Ya, pasti itu.
sekiranya gitu Bapak, ada nggak sih keluh kesah dari Bapak buat warga-warga yang ada di sini? Mungkin ada yang kurang baik gitu menaati peraturannya di sini. Di mana aturan itu ada, pasti pelanggannya tuh pasti ada. Nah di situ jelas pasti ada pelanggarannya Susah ya. ya mas, namanya juga manusia. Tapi walaupun begitu, buat apapun mereka tuh melanggar, ya kita usahakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan lagi. Mungkin ada lagi masukan untuk para dari Bapak. Ya, datang ke Taman Laut Pandana untuk belajar baik mulai aspek ekonominya, kemudian kami dari tim pemerintah kemudian masyarakat itu berharap ada antusiasme masyarakat karena kalau kita ingin menjadi jelas di laut tanpa intro, tanpa nyelam, Kurang. bisa diragukan pakarannya, harus muncul. Kamu pernah lihat terumbu karang langsung? Nah, orang langsung akan mempertanyakan. Jadi teman-teman yang belum bisa nyelam, silahkan ke Taman Laut Pandana, nanti belajar sama Mas Kunedi, diajarin fasilitasnya sini udah lengkap, tinggal dinegoin aja. Kalian bisa ya masalah biaya bisa Kayak saya pikir misalnya paling penting itu karena fasilitas ini tidak mudah didapatkan. Jadi kalau kalian mencari tempat lain itu sulit. Oke guys, Itu aja. Saya pikir gitu. jadi buat kalian nih yang mau misalnya mau snorkel, diving atau apapun bisa langsung ke Pantai Pandanan. Lokasinya itu ada di Kecamatan Pamenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oke guys, jadi ada juga sih biasanya Pak yang bilang kalau anak-anak Gen Z bilang untuk mengenal laut itu nggak perlu harus nyelam ke dalamnya, cukup lihat dari pinggir aja. Salah itu ya guys, salah. Air sama pasir ya kalau Iya. air. Nanti dia bilang katanya. Iya, katanya itu salah banget guys. Jadi kalian harus nyelam terus lihat gimana sih, apa sih yang ada di dalam laut Ya, itu. jadi kalian akan lebih pede. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, bukan kata yang bukan. Laut itu indah guys di laut. Nah, ayo datang ke Laut Pandanan. Taman Laut Pandanan. Ya, Taman Laut Pandanan. Mungkin Mungkin ada udah cukup. Oke guys. hari juga sudah mulai gelap kan. Ya, oke. Sekian mungkin podcast ya. Sekian mungkin bincang-bincang yang bisa kita lakukan bersama Pak Barnawi dan Pak Hunaidi. Saya Diva Zahia Zalfadila dan rekan saya Khairul Umar. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.